Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, dan penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga bahagia. Tentu sering kami ulangi bahwasanya bahasan buku ini memang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas setiap muslimah secara keimanan, secara ilmu, secara kualitas sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim yang mengikuti acara ini tentunya di saat ada sesuatu yang mereka dapatkan tambahan informasi, maka itu adalah ilmu, dan tentu juga dengan diamalkan ilmu, imannya akan bertambah. Dan jangan seseorang di antara Anda yang mengikuti acara ini kemudian mengatakan, kok Ustadz bahas ini, kok Ustadz bahas itu, seakan-akan ya itu dia tidak senangi karena menyinggung apa yang sedang dia langgar misalnya, atau apa yang kurang dari dirinya. Tapi sebaliknya, majelis ilmu itu bertujuan memang memberikan informasi tambahan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar setiap muslimah, kalau di bahasan sini masalah muslimah, itu meningkatkan skill mereka ya, dan juga kualitas keimanan dalam menjadi seorang istri. Karena memang rumah tangga bagi seorang istri adalah surganya. Kapan seorang muslimah telah menikah dan berstatus sebagai istri, apalagi sebagai ibu, maka semua kunci-kunci untuk masuk ke dalam surga sudah ada di tangannya. Tinggal bagaimana dia merawat kotak kecil dari rumah dia itu, yang luasnya 200, 300, 1000 meter, 2000 meter. Itu saja lingkup, dia menatanya dengan baik, karena itu adalah kewajiban dia yang merupakan hak suami, karena merawat rumah suami. Begitu juga dengan kalau Allah kurnia dia anak, maka dia menjaganya, mendidiknya dengan baik, bersabar dalam merawatnya, dan mengarahkan semua sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat suaminya sedang ada, dia melayani dengan baik. Intinya berkisar di sekitar rumahnya. Pada saat dia meninggal dunia, maka di dunia tentu dia dapat kebahagiaan karena sudah dicintai oleh suaminya, dipenuhi kebutuhannya. Dia ingin apapun di rumah ada, kendaraan ada, ya. Fasilitas umumnya disiapkan oleh laki-laki sesuai dengan kemampuan dia, karena itu kewajiban. Dan juga kemudian dia butuh kebutuhan dasar, makanan, minuman, semuanya ada. Plus lagi Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dia dengan mohon maaf, dikaruniai anak yang merupakan buah hati setiap ibu. Yang anak itu akan selalu bersama dengan dia sepanjang hari, ya, sampai dia meranjak dewasa, yang terus akan menyenangkan hati dia, ya, menggembirakan matanya, tatapan matanya, karena ada gerakan-gerakan, ada ucapan yang lucu, ya. Yang ini sebenarnya ya hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi amal saleh yang nanti mereka akan jadi pemimpin-pemimpin setelah ibu ini, atau setelah mereka dewasa ataupun ibu ini meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, di akhirat akan masuk ke dalam surga. Lalu apa lagi yang Anda harapkan lebih baik daripada ini tentunya. Nah, ini tujuan dan target kita belajar, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, oh kok saya salah lagi nih. Nah, bukan salah sebenarnya, ya. Bukan salah. Tetapi Anda sekarang baru mendapatkan informasi, ternyata agama menyuruh yang seperti ini. Tinggal Anda ubah saja polanya. Ya, pola makan, pola tidur, pola minum, pola berpakaian, ya, pola bergaul dengan suami, pola bergaul dengan anak-anak, dengan mertua, dengan tetangga, dengan tamu-tamu yang ada, dan seterusnya. Maka ini tujuan daripada taklim tersebut. Jadi tidak ada maksud dan tujuan di sini menyalahkan, menyudutkan, karena saya juga tidak mengenal Anda semuanya. Tapi kita sedang berbicara dimanapun ya, buku ini dibedah, maka akan sama bahasannya. Apakah dalam bahasa Indonesia seperti kami sampaikan sekarang, atau misalnya di negara Arab ada seseorang yang menyampaikan buku ini dalam bahasa Arab, atau yang menerjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Prancis, dan seterusnya, akan sama penyampaiannya, gitu kan? Karena memang ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya setiap muslim memahaminya. Jadi ini poin yang saya harapkan bisa teman-teman jadikan sebagai pondasi dasar dalam bahasan kita. Baik, kita akan bahas kelanjutan buku ini insyaallah di lembaran-lembaran terakhirnya tentang tamu.
bagaimana seorang muslimah memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjamu tamu, melayani tamu, menerima tamu. Begitu juga dengan tamu-tamu suaminya, ya. Di situ ada adab-adab dan tata krama yang tentunya harusnya difahami, ya. Dan bagaimana dia bermuamalah dengan tamu-tamu tersebut, ya. Karena ada tamu-tamu yang boleh dia layani spontanitas seperti mahram dia misalnya, ayahnya, ibunya atau mertuanya, saudaranya, ya, anak suaminya kalaupun misalnya suaminya sudah punya anak. Ya, ini semua orang-orang yang spontan saja dia bisa melayaninya. Tapi ada batasan-batasan pada saat tamu itu lawan jenis, kan gitu. Apalagi dia lagi sendirian, maka ini harusnya dia mengetahui adabnya. Tidak boleh dia berduaan dengan tamu misalnya, ya. Dan dia punya hak untuk tidak menerima tamu di saat dia sendirian, karena dikhawatirkan terjadi fitnah-fitnah, gitu kan. Ini adab-adab yang nanti insya Allah akan coba kita singgung pada bahasan kita ini. Nah, di sini ada bahasan yang menarik dari Dr. Najlah Hafizahullah antara teman dan tamu suami dengan kehidupan rumah tangga. Ya. Saya akan coba bacakan apa yang beliau tulis di sini. Beliau mengatakan, hendaklah engkau memperhatikan teman dan tamu suamimu, karena ini dapat menggembirakan hati suamimu. Ingatlah dalam dirimu, betapa engkau bergembira dengan keberadaan temanmu yang tercinta di rumahmu, betapa engkau memilih apa yang akan engkau hidangkan kepadanya, dan bagaimana engkau memperlakukannya. Singkatnya, engkau sangat berbahagia dengan keberadaannya. Begitu pula suami, ia ingin menjamu temannya sebaik mungkin dan memuliakannya. Bukan sekedar karena ia adalah tamu, tapi karena ia diperintahkan secara syar'i. Ini adalah salah satu kesempurnaan iman suamimu, maka janganlah engkau menghalanginya. Jadi dari bahasan yang atau 2-3 paragraf yang baru saya bacakan ini, ya, yang Dr. Najlah ingin titik beratkan teman-teman sekalian, bagaimana seorang muslimah, ya, ada 2 hal yang diperhatikan. Yang pertama, mencintai tamu, menyukai tamu, ya. Karena ada sebagian muslimah pada saat mereka berstatus istri, mereka itu tidak suka dengan tamu. Ya, apalagi kalau tamu-tamu itu tamu suaminya misalnya, dia merasa mengganggu, mengambil waktunya. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan, ya, karena memang tamu dalam Islam harus dihormati, dilayani. Kecuali tadi saya katakan ada teman suami atau ada tamu lawan jenis yang memang tidak ada orang lain di rumah, Anda sendirian, ya. Tidak ada suami misalnya, tidak ada saudara Anda, dia tidak layak untuk masuk ke dalam rumah Anda. Itu boleh Anda tidak menerimanya gitu. Tapi ini kita bicara idealnya, suami ada dan dia mengatakan ada teman saya mau datang, gitu kan, sekitar jam sekian sampai jam sekian. Anda harus menunjukkan pada saat itu kegembiraan. Oh iya, insya Allah apa yang bisa saya bantu misalnya. Tolong buatin makanan ini, baiklah saya siapkan gitu. Tanpa Anda harus interaksi dengan tamu suami Anda. Tidak ada keharusan Anda duduk ngobrol sama mereka, bercanda sama mereka, bukan itu poinnya. Tapi bagaimana Anda menunjukkan kegembiraan Anda demi untuk suami. Karena dia gembira, sebagaimana tadi diberikan contoh, kalau Anda sedang menjamu tamu Anda gembira kan? Ya. Anda sangat bangga di saat Anda bisa memberikan makanan kesukaan sahabat Anda misalnya, gitu kan? Dan dia memuji Anda, berterima kasih pada Anda. Nah, seperti itu suami kurang lebih. Apalagi kalau ada keterlibatan Anda coba berikan yang terbaik sehingga tamu dia memuji, makanannya enak benar, masakan istrimu enak ya. Nah, misalnya contoh, oh istrimu Masya Allah perhatian benar ya pada tamu-tamumu misalnya. Nah, itu kan menanamkan kegembiraan dalam hati suami. Dia merasa temannya terlayani. Ingat, suami yang sedang bertemu dengan tamu, Anda membantu suami untuk menyempurnakan pertemuan tersebut dengan pelayanan di belakang layar di sini, ya. Anda siapkan makanan, Anda menata tempat yang rapi, Anda membuat suasana tentram, bersih, wangi. Nah, itu yang memberikan dukungan. Dan pada saat suami menyampaikan ada tamu, ada keluarga saya mau datang, ada teman saya mau datang. Oh iya, baik, saya akan siapkan insya Allah. Nah, ini yang dimaksudkan poinnya. Sekali lagi ini yang dimaksudkan ya. Jadi bukan Anda duduk manis sama tamunya suami, kemudian Anda ngobrol berduaan. Ini keliru ya. Kalaupun suami ada dan suami ingin memperkenalkan dan mengatakan ini istri saya. Baik, Anda tegur siapa? Ya, Assalamualaikum. Atau menjawab salam. Selebihnya Anda lebih baik kalau misalnya laki-laki tamu suami Anda cuma satu orang laki-laki, biarkan dia berbicara dengan suami Anda dan Anda tinggalkan
pamit untuk mencari aktivitas yang lainnya. Kalau tamu tersebut membawa keluarganya dan duduk dengan istrinya, Anda bersingkrama dan bercanda dengan anak-anaknya, nah itu poin-poin yang idealnya yang dilakukan ya. Baik, di sini ada diberikan subjudul, beliau memperhatikan tamu dan teman suamimu. Rumah yang mulia adalah rumah yang berisikan kemurahan, keceriaan, dan memuliakan tamu. Rumah yang penghuninya dan siapa yang memasukinya merasa nyaman. Rumah yang hati penghuninya jernih, meja-meja dipenuhi hidangan, dan tidak sunyi dari nikmat yang maha pengasih. Maksudnya, suka melayani tamu, mengeluarkan makanan, ramah dalam menjamu, menyapa, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, semuanya baik. Anak-anak gimana? Alhamdulillah semuanya baik, ya. Ya, jadi kita tegur sapa, apalagi kalau sama jenis Anda tunjukkan keramahan, buat tamu itu merasa nyaman di rumah Anda, merasa bagian daripada kehidupan Anda sendiri. Ya, dia kalau mau menyampaikan apa, dia kalau memuji apa, Anda selalu menyambut itu dengan gembira. Oh ya, Anda memberikan respon yang positif. Nah ini yang diharapkan. Dan itu rumah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah yang penuh dengan keceriaan, kesopanan, kesantunan, sambutan yang hangat, ya. Tadi hidangan-hidangan makanan yang menggembirakan tamu-tamu, ya. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku memberikan makan kesukaan sahabatku 10 orang lebih aku sukai, ya, daripada aku sholat sunnah sekian dan sekian gitu, ya. Jadi ini adalah amal yang diperintahkan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifa. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia seharusnya ya memuliakan tamunya. Ya, memuliakan tamu artinya melayani dengan baik. Ya. Nah ini perintah dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada tambahan beliau mengatakan para malaikat berebut untuk mendoakan penghuni rumah yang seperti itu, ceria, ramah, ya suka dengan tamu, membuat nyaman mereka, memberikan hidangan yang terbaik misalnya. Ya. Keberkahan dan rahmat benar-benar turun di rumah itu. Rasulullah SAW telah bersabda, malaikat memohonkan ampunan untuk salah seorang dari kalian selama hidangannya masih tersaji. Ya. Dan ini hadis disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Asbahani. Ya. Dan hadis ini sempat dilemahkan oleh Syekh Albani dalam Dhaif, ya, At-Targhib di nomor 1538. Namun Dr. Najla mengatakan namun dalam hal ini terdapat hadis lain dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW datang ke rumah Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad menghidangkan kepada beliau roti dan minyak. Kemudian beliau memakannya dan bersabda, "Aftara indakumus sa'imuna wa akala ta'amukumul abrara wa akala ta'amukumul abraru wa sallat alaikumul malaikah." Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu. Orang-orang baik telah menyantap makananmu dan semoga para malaikat bersalawat kepadamu. Diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya, di sini yang dimaksudkan adalah para malaikat mendoakan. Ya. Ini riwayat yang disahihkan oleh Abu Daud. Artinya riwayat tadi yang malaikat mendoakan selama sajian itu masih tersajikan. Walaupun hadisnya sempat dilemahkan oleh Syekh Albani, namun beliau meriwayatkan hadis yang lain yang mendukung bahwasanya malaikat memang mendoakan rumah-rumah yang hangat, ya, menyambut tamu baik dari pemiliknya ataupun hidangannya ataupun lingkungan dan suasana yang ada dalam rumah itu. Nah ini hal yang luar biasa gitu. Baik, kemudian selanjutnya dikatakan karena itu pula Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam wa ma labitha an ja'a bi'ijlin hanid." Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 69 yang terjemahnya, sungguh telah datang utusan kami, maksudnya para malaikat yang diutus khusus untuk memberitahukan berita gembira kalau Sarah alaihissalam, istri pertama Nabi Ibrahim salam, akan mengandung dan melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Dan sekaligus juga dua malaikat yang diutus ini diutus setelah itu menuju ke wilayah Laut Mati Jordania untuk menghukum kaum Nabi Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim AS. Kaumnya berbuat homoseksual. Dan pada saat itu memang Allah utus untuk membinasakan mereka. Dan menyelamatkan Lut serta keluarganya tentunya. Dan orang-orang beriman, ya. Maka Allah menceritakan pada saat datangnya malaikat ini, sungguh telah datang utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kabar gembira tentang kelahiran Ishak yang istrinya Sarah yang selama ini mandul akan hamil.
Ketika mereka mengucapkan salam para malaikat, maka ia pun Ibrahim membalasnya dengan salam pula. Tidak berapa lama kemudian ia datang dengan seekor sapi panggang. Jadi saking cintanya dengan tamu sampai Ibrahim alaihissalam tanpa tunggu langsung menuju ke belakang rumahnya, menyembelih seekor anak sapi, kemudian memasaknya dan menghidangkan untuk para malaikat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengenal kedua malaikat ini, belum mengenalnya. Di dalam Al-Quran, di lanjutan ayat ini akan digambarkan bagaimana setelah Ibrahim alaihissalam mengatakan, makanlah. Dan mereka tidak memakannya atau tangan mereka tidak bisa menjangkau makanan tersebut. Karena malaikat tidak butuh makanan. Ya. Alam mereka beda dengan alam kita. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim baru merasa takut. Maka malaikat ini memperkenalkan diri kalau mereka adalah malaikat dan Ibrahim tidak perlu khawatir. Ya, sampai akhirnya disampaikanlah berita gembira tentang Sarah akan hamil dan melahirkan Ishak. Dan juga mereka akan menuju ke wilayah kaum Nabi Lut untuk membinasakan mereka. Dan ternyata teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim AS akhirnya sempat berdiskusi pada saat itu. Berdiskusi dengan para malaikat gitu kan. Tapi keputusan Allah sudah bulat dalam menghukum ya kaum Nabi Lut karena kedurhakaan yang telah mereka lakukan. Baik, dari sini kita bisa lihat bagaimana Ibrahim AS begitu luar biasanya. Ya, sampai beliau dapat julukan Abu Du'fain atau kepalanya para penyambut tamu ya. Sangat mencintai tamu sampai di beberapa athar disebutkan Ibrahim alaihissalam itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya beliau tidak pernah makan sendiri, tapi beliau langsung membuka pintu rumahnya dan memanggil siapapun yang lewat untuk bisa mampir makan bersama beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Dr. Najla menambahkan juga dalil yang menarik dari hadis Nabi SAW tentang pentingnya setiap muslim. Ya, di sini kita bicara lingkup muslimah juga karena dia dibahas tentang seorang muslimah dalam bagaimana menjamu dan melayani dengan baik tamu yang ada di rumahnya, baik tamu dia ataupun tamu suaminya. Berakhir daripada hadis ya yang mengingatkan agar memuliakan tamu dan itu adalah sifat orang-orang beriman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Qalaha thalathan. قال الرجل وما كرامة الضيف يا رسول الله قال 3 أيام فما زاد بعد ذلك فهو صدقة. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam dalam Sahih At-Targhib di nomor 2594. Terjemahannya teman-teman sekalian, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Atau dia seharusnya memuliakan tamunya. Dan beliau SAW mengulangi ini sampai 3 kali. Seorang sahabat bertanya, bagaimana memuliakan tamu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, menjamunya selama 3 hari. Dan selebihnya adalah sedekah. Dari hadis ini kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk menjamu tamu setengah jam, 1 jam, 15 menit misalnya. Atau 2 jam, 3 hari. Tamu itu punya hak untuk dilayani. Ya, boleh dipersilakan untuk nginap di rumah. Gitu. Tentu dengan adab-adab dan tata keramanya ya. Kalau tamu ini layak untuk kita ajak menginap misalnya. Bukan orang-orang yang ugal-ugalan ya. Kita muliakan dia dengan menawarkan nginap di rumah. Kesanak kerabat yang datang dari perkampungan, dari desa. Mereka butuh tempat tinggal ya. Orang-orang yang datang, sahabat-sahabat yang baru mau mencari pekerjaan misalnya ya. Orang-orang yang hijrah dari wilayah-wilayah yang mereka sulit untuk ibadah, mereka baru mencari penghidupan di kota kita, lalu kita persilahkan untuk datang menginap di rumah. Dan ini saya melihat masih cukup kental ya di beberapa pedalaman kita ya. Saya beberapa kali masuk ke beberapa pedalaman kita, Masya Allah, Tabarakallah, ketemu sama beberapa orang di masjid tanpa mengenal gitu ya. Setelah mereka tahu kami datang dari satu kota misalnya, mereka mengatakan silakan ke rumah kami, ayo kami siapin makan, kalau mau nginap silahkan ada tempat. Ini Masya Allah, mereka sangat luar biasa. Tapi memang ketemunya di masjid gitu kan. Mereka melihatnya, oh ini orang-orang Insya Allah menurut pandangan tanda kutip mereka adalah orang-orang yang baik. Nah ini positif sekali. Positif sekali. Dan sangat unik kalau ada rumah yang sama sekali tidak ada tamu gitu kan. Tidak ada tamu yang datang menginap. Ini sangat unik gitu. Kenapa harus seperti ini keadaannya? Nah ini poin yang kita garis bawahi ya. Baik. Kalau ada lebih daripada 3 hari tamu itu tinggal, maka itu adalah sedekah dari pemilik rumah. Dan ini juga harus difahami oleh tamu-tamu yang datang. Mereka pun kalau menginap di rumah saudaranya, kerabatnya, maka Anda punya hak menginap 3 hari. Ya, tapi jangan lebih daripada itu, karena lebih dari 3 hari biasa membebankan ya
pemilik rumah ya mungkin dia punya aktivitas yang cukup banyak di rumah tapi hanya terbatasi dengan keberadaan Anda gitu kan. Tapi ingat ya, yang paling penting perlu difahami ini bukan lawan jenis dan Anda sendirian. Jangan sampai Anda jadikan hujah, oh karena Anda seorang janda, so ada tamu laki-laki datang, oh ini tamu ini kan harus hormatin, nginep di rumah. Terjadilah fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Tentu bukan ini yang dimaksudnya. Anda jangan menyalahgunakan penyampaian ini sehingga dikemas untuk membenarkan sikap kesalahan Anda dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar adalah di rumah keramaian gitu kan. Anda punya rumah 2 lantai, memungkinkan Anda meletakkan tamu di bawah gitu kan. Anda di atas misalnya, itu oke saja ya. Ini poin-poin yang perlu digarisbawahi juga. Lalu kata Dr. Daniel di sini, kedermawanan itu adalah akhlak, bukan banyak harta. Kedermawanan yang sebenarnya adalah akhlak. Bagaimana dia walaupun hidupnya sederhana, mungkin pendapatannya masih kecil, tapi subhanallah suka sekali dengan tamu. Menyambut tamu, memberikan hidangan apa yang dia miliki. Kami beberapa kali Allah mudahkan datang ke rumah sebagian saudara kita muslim. Kita bicara lingkup di negara kita saja. Masya Allah, keadaan ekonomi biasa saja. Tapi seperti orang yang sangat senang dengan tamu datang. Coba menghidangkan ini, menghidangkan orang. Sebenarnya mereka mungkin sulit gitu. Tapi kegembiraan terhadap menjambut tamu ini, inilah contoh rumah orang-orang beriman. Dibandingkan kita datang ke rumah orang kaya, sepatah kata, sebagian bukan semuanya, cuma melayani dengan sepatah kata, penuh dengan kecurigaan, ya. Mengeluarkan, mungkin juga bahkan tidak mengeluarkan makanan karena berharap tamunya segera pergi. Ya. Nah ini perlu diperbaiki tentunya. Kita tidak bicara kalau ada orang yang aneh, yang asing, mencurigakan memang dari awal, gak jelas gitu. Orang ini gak jelas siapa, ya. Tiba-tiba saya mau bertamu di rumah Anda. Kan ini cukup unik gitu. Tapi kalau orang datang menjelaskan tentang keadaan dia, saya ini baru datang dari kampung, saya ini bantuan ini dan begitu, kita fokus bantuan harta, kita berikan bantuan dia. Mungkin dia butuh transportasi, kita mudahkan kalau kita punya transportasi untuk mengantarnya ke satu tempat, misal contoh. Atau mungkin dia memang butuh tempat dan Anda setelah memastikan ternyata orang ini benar gitu kan, bukan dia orang yang sengaja masuk ke rumah untuk mengatur strategi curian. Itu silakan saja ya. Anda jadikan itu sebagai kesempatan Anda untuk menjamu tamu. Saya punya seorang sahabat dekat Masya Allah di Jakarta, semoga Allah jaga beliau. Di saat saya masih belum pindah ke Jakarta, saya sangat mengingat dan mengenang itu. Dan memang bagian daripada perintah Nabi SAW, kita harus selalu mengenang kebaikan orang ya. Dan saya tidak akan pernah melupakan walaupun kebaikan itu mungkin tidak seberapa besar. Tapi bagi kami yang sudah diberikan pelayanan itu sangat besar. Di saat saya datang dan beliau tahu, pasti beliau akan menawarkan jadwal, ya, ceramah misalnya, untuk menggantikan posisi beliau. Padahal sebenarnya beliau lebih layak gitu ya. Tapi beliau tawarkan, Ustaz Khalid tolong isi di sini misalnya. Dan beliau seorang ustadz, Masya Allah, seorang kiai. Dan Masya Allah, beliau punya kendaraan cuma satu saja. Dan beliau seringkali mengatakan, silakan dipakai. Saya nggak usah, saya banyak transportasi umum bisa saya insya Allah gunakan. Kemudian akhirnya kadang-kadang saya semobil sama beliau, kadang-kadang saya transport. Dan saya pernah ditahan untuk nginap di rumah beliau. Jazakallah khairan. Dan itu selalu saya kenang gitu. Mungkin ada sebagian kerabat kami pun pada saat mengetahui kami datang, mereka punya kendaraan banyak, 3, 4. Mungkin tidak ada sedikit pun penawaran untuk mungkin digunakan untuk transportasi. Tapi orang ini dengan satu kendaraan dia masih bisa memikirkan. Bahkan saya pernah mendrop beliau dengan drivernya ke kantor beliau. Kemudian silahkan kalau mau pakai kemana saja kendaraan itu. Padahal umumnya bisa saja standby di kantor dia kan. Tapi begitulah bagaimana orang-orang yang sudah faham untuk memuliakan tamu, memuliakan tamunya, ya jazakallah khair. Ada juga di antara teman-teman yang Masya Allah di saat saya waktu itu butuh untuk melalang ke kedutaan Saudi, ngurus visa. Waktu itu saya sempat dipinjamkan motor, kemudian saya menggunakan motor itu. Setelah saya keliling gitu kan menyelesaikan urusan visa, urusan tiket, saya sempat berpikir, subhanallah, ya, orang ini mungkin sederhana, dia niatnya hanya untuk menghormati tamu. Tetapi tanpa dia sadari mungkin ya, walaupun dia sadari juga tidak ada masalah. Tapi kalau saya merasa orang ini tidak menyadari sampai ke sana gitu. Kalau semua apa yang dia lakukan yang hanya meminjamkan kendaraan dan seseorang menyelesaikan urusan umroh misalnya, maka dia akan panen semua pahala umroh tersebut. Hanya dengan bensin 5 liter, 2 liter, 3 liter. Meminjamkan transportasi sehari atau 2 hari. Akan panen pahala semua yang dilakukan oleh orang yang telah dia pinjamkan kendaraan tersebut. Dan ini
contoh-contoh saja ya. Jadi di sini beliau mengatakan kata-kata yang menarik sekali. Kedermawanan itu adalah akhlak, bukan banyaknya harta. Peribahasa mengatakan, tanda kutip, sambutlah aku dan jangan memberiku makan. Ya, maksudnya, bagaimana sambutanmu jauh lebih mahal daripada makanan yang kau hidangkan. Ya, kalau orang itu santun, ramah, walaupun dia tidak punya apa-apa, kita lebih nyaman ya, daripada orang yang tidak santun, tidak ramah, kemudian menghidangkan makanan dengan kakunya menjawab tamu, dengan kasarnya, dengan tidak ada ketentraman, tidak ada sambutan, tidak ada kehangatan di situ. Maka jauh lebih baik yang pertama tentunya. Lalu beliau mengatakan betapa banyak rumah orang kaya tapi orang-orang tidak suka memasukinya, dan betapa banyak rumah orang fakir tapi banyak orang yang merasa nyaman di dalamnya. Ya. Lalu beliau mengangkat riwayat dari Uqbah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la khaira fiman la yudhif. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak suka menyambut tamu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 2434. Ini luar biasa ya. La khaira fi man la yudhif. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah memuliakan tamunya atau menerima tamu. Ya. Sangat eksklusif. Tidak ada yang dia harapkan bisa bertamu ke rumah. Bahkan dia tidak berharap ada tamu datang. Begitu ada yang bel sudah penuh dengan kecurigaan. Ya. Sampai sanak kerabatnya pun mungkin tidak pernah disambut sama dia. Ya. Semuanya kalau datang ya ditepis, dijauhkan. Ya. Sehingga rumah itu selalu jauh dari tamu. Nah ini mungkin ya, yang perlu diperbaiki tentunya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kalau di masa-masa lalu kita ada kesalahan seperti ini. Yang penting setelah belajar kita sudah mulai faham dan kita coba memperbaiki ke depan. Ya. Karena tujuan belajar seperti ini agar kita faham dan kemudian kita coba terapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, saya perlu ingatkan ya, dalam batasan-batasan syar'i. Kalau pada tamu itu, ya, ada hal yang mencurigakan dalam arti kata kita nggak kenal dia tiba-tiba, saya mau nginap di rumah kamu. Kan Islam memerintahkan untuk menjamu tamu. Dari cara bahasa saya sudah nggak mungkin gitu, kayak nggak nyambung dengan sesuatu ini kan. Tapi kalau ada orang sampaikan hajatnya dan Anda prihatin dengan dia, lalu Anda menawarkan kepada dia karena melihat kondisi orang ini, dan Anda memang ingin membantunya, nah ini poin yang kita maksudkan, gitu kan. Atau ada di antara kerabat Anda kenal, lalu dia mengatakan, saya ingin transit di Jakarta misalnya 2 hari, bisa nggak saya tinggal di rumah? Nah, Anda mengatakan, ya tentunya ya. Kecuali memang di saat Anda tidak memungkinkan sama sekali. Misal di rumah cuma ada 1 kamar atau 2 kamar, dan itu penuh ya. Mana masih berantakan, Anda bahasakan baik-baik. Dan di saat Anda masih bisa membantu dia mungkin menyiapkan penginapan misalnya, nah oke, Anda lakukan itu ya, sebagai bentuk gantinya. Nah ini yang dimaksudkan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan dalam hadits ini tidak ada kebaikan ya pada orang yang sama sekali tidak mau menjamu tamunya. Nah, atau memang kondisi yang kedua, tadi kondisi orang yang mencurigakan ya, atau kondisi yang kedua adalah bermaksiat. Gitu. Tadi sudah saya kasih contoh ya, kasih contoh bagaimana seorang janda mungkin masih muda dan segala macam, dia sendirian di rumah atau cuma dengan anak gadisnya, lalu dia menjamu tamu laki-laki asing dengan alasan adalah tamu. Nah, ini nggak mungkin gitu. Kalau saudaranya mahramnya itu lain, sudah kita bahasakan dari awal, ayahnya, mertuanya, ya. Bahkan ipar pun tidak dianjurkan, gitu kan? Karena memang pernah ditanyakan oleh Nabi SAW. Pada saat beliau mengatakan kalau 2 orang, laki-laki dan perempuan berdua, ketiganya syaitan, maka kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut, ipar itu justru kematian. Karena kalau terjadi perselingkuhan, maka tentu sangat menyakitkan hati suami, gitu kan? Karena di sini satu sisi saudaranya, satu sisi adalah istrinya. Maka ini, walaupun memang perselingkuhan secara umum menyakitkan, tapi khusus masalah ipar ini lebih parah, gitu, ya. Jadi memang ada adab-adab yang harus dijaga, gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi tentunya. Lalu beliau mengatakan memuliakan tamu bukan berarti engkau harus memaksakan diri untuk menjamunya secara berlebihan atau membebani anggaran belanja rumah tanggamu. Apa adanya. Ya kita lagi makan nasi, tempe, sambal, sedikit kangkung, ya udah itu aja kita hidangkan. Gak usah berlebihan. Bahkan orang tampil apa adanya itu jauh lebih menyenangkan ya. Dibandingkan dia harus bebankan dirinya, maksakan sesuatu yang memang ya tidak perlu dia paksakan misalnya. Nah ini yang perlu digarisbawahi tentunya. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan insya Allah dengan subjudul di antara adab-adab penerima tamu di rumah wanita muslimah. Ya. Saya langsung bacakan saja. Beliau
setiap paragraf diberikan tanda kutip di sini. Dalam arti kata, ini setiap paragraf akan ada singgungan bahasan, ya. Yang pertama di paragraf pertama beliau mengatakan, berbicaralah kepada tamu-tamumu dengan pembicaraan yang disukai oleh jiwa mereka, selain perkara kemaksiatan. Dan jangan berbicara apapun yang tidak disukai jiwa mereka pada saat makan. Nah, ini poin pertama. Selalu berbicara hal-hal yang tidak menyinggung perasaan, ya, yang disukai oleh mereka. Mungkin mereka adalah tamu-tamu dari dengan profesi pedagang misalnya. Kita berbicara masalah perdagangan, ya. Mungkin mereka adalah ibu-ibu yang suka dengan anak-anak, ya. Kita bicara masalah pendidikan anak, ya, keceriaan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang suka masak, kita bicara masalah masak. Kita berbicara dengan alam yang mereka sukai. Ya, itu mungkin nampaknya kalau Anda bertanya, dari mana kami bisa tahu, Ustaz? Biasanya pada saat awal berbicara itu terlihat ada yang menonjol yang biasa dijadikan sebagai buah bibir atau pembicaraan, ya. Misalnya masalah masakan, misalnya masalah pendidikan, misalnya masalah belanja, misalnya masalah. Selama bukan pelanggaran dalam agama, maka berbicara saja, ya. Dan jangan sampai kalau misalnya kondisi mereka adalah orang miskin, Anda bicara tentang harta. Ini kan tidak nyambung, ya. Atau mereka itu adalah orang-orang yang banyak makan, ya. Misalnya, postur tubuh mereka besar-besar. Mereka memang sudah terbiasa makan. Bukan saatnya tamu kita singgung tentang masalah diet misalnya, ya. Karena mereka sudah terlanjur begitu. Bukan tepatnya pada saat mereka jadi tamu, gitu kan. Mereka juga pasti merasa terganggu dengan gemuknya badan misalnya. Mereka juga tahu mereka itu harusnya diet. Tapi bukan Anda yang bagian menyinggung masalah itu, ya. Udah, dia sekarang sedang bertamu dan tamu dimuliakan, di antaranya adalah memberikan makan dan minum. Di saat mereka sedang makan dengan lahapnya, jangan Anda singgung. Oh, makanan ini saya akan sisakan sebagian buat suami saya. Ya, dari awal sebelum Anda hidangkan di meja, Anda sudah sisipkan. Jangan yang sudah dihidangkan lalu Anda seakan-akan menyetop sementara tamu lagi lahapnya menikmati makanan tersebut. Sementara itu memang memuliakan tamu, masuk dalam memuliakan tamu dengan memberikan mereka kesempatan menikmati makanan dan minuman yang ada misalnya, ya. Jadi jangan pernah menyinggung kata-kata yang melukai perasaan mereka intinya, ya. Jadi berbicara kepada tamu-tamu dan berbicara yang disukai oleh jiwa mereka, gitu. Selain perkara kemaksiatan, ya. Tidak boleh kalau ada berbau dosa, jangan gosipin orang, misalnya fitnah, ya. Bicara tentang lawan jenis, gitu-gitu, ya, itu jangan. Paragraf kedua, jangan tidur dengan keberadaan mereka kecuali setelah mereka tidur. Jangan mengeluhkan waktu dan mahalnya harga di hadapan mereka. Nah, jadi dua pesan di paragraf ini, ya. Yang pertama itu jangan tidur sebelum mereka tidur. Ya, misalnya ada bertamu nih, mereka lagi duduk, mereka masih ngobrol. Jangan Anda bilang, aduh ngantuk nih mau tidur. Ya itu resiko. Di antara adabnya Anda coba, ya. Mungkin Anda pakai bahasa-bahasa kiasan, oke lah. Nih ya, tempat tidurnya sudah kami siapin, kamarnya di sini, remote AC ada di sana. Ya, perlu apa-apa, tinggal beritakan aja, misalnya kan. Mungkin bisa ketuk kamar kami atau apa gitu kan, atau bisa minta sama PRT, ya, misalnya atau ini nih dapur, nih kulkas, butuh minuman, butuh makanan, silahkan. Misal contoh, Anda kan sudah memberikan isyarat pada dia, ya, artinya kalau mau istirahat silahkan, sudah disiapkan semua. Handuknya sudah ada, sabun sampo silahkan dipakai, semuanya sudah, sikat gigi baru, odol baru, sudah diletakkan, maka itu Anda sudah menyinggung itu boleh. Tapi jangan bilang, ayo sudah malam tidur yuk, misalnya. Nah ini menyinggung mereka, mungkin mereka memang masih butuh untuk duduk ngobrol, masih ada yang mau disampaikan, masih gembira dan melihat keceriaan Anda atau suami atau istri atau anak-anak misalnya. Atau mungkin mereka masih nyaman dengan suasana rumah Anda, ruang tamu Anda, mungkin yang mereka tidak miliki di rumah mereka misalnya. Dan orang kan pasti tidur juga ujung-ujungnya kan gitu. Cuma mungkin waktunya saja, ya, itu seperti itu. Kemudian juga di pesan kedua dalam paragraf yang kedua ini, yaitu jangan mengeluhkan waktu dan mahalnya harga di hadapan mereka, ya. Misalnya, biasanya kami itu kalau tidur di sini jam 10 malam, ya. Itu sudah jam 10 misalnya kan. Anda menyinggung seperti itu. Atau misalnya besok ini saya ada meeting, itu bernilai sekali pertemuannya misalnya, jadi saya harus tidur cepat ya, maaf ya gitu, langsung pergi, tinggalkan. Nah jangan seperti itu, ya. Insya Allah mereka juga akan istirahat kok, gitu kan. Dan sedikit Anda berkorban, Allah SWT akan menilai semuanya, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma tafa'alu min khairin
fa inna Allah bihi alim. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah tahu itu. Dan Allah akan nilai. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan terima balasannya. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Paragraf ketiga, anjuran beliau, dan ini berarti pesan yang keempat ya, karena tadi di pesan pertama itu berbicara dengan tamu yang menyenangkan dan jangan yang tidak disenangi. Di paragraf kedua ada dua pesan, jangan tidur sebelum mereka tidur, sudah kami jelaskan tadi maksudnya. Kemudian jangan juga mengeluhkan tentang waktu dan mahalnya harga di hadapan mereka. Paragraf ketiga, dan ini pesan keempat, tunjukkan keceriaan di hadapan mereka. Selalu aja ceria. Walaupun sebenarnya Anda mungkin lagi ada masalah gitu kan. Apalagi kalau menyambut sanak kerabat ya, mertua, ya menyambut ipar, menyambut kerabat Anda sendiri, orang tua Anda, saudari Anda. Tunjukkan keceriaan, buat mereka senang ke rumah itu. Bercanda, ya itu mubah, selama bukan maksiat, tidak masalah. Ya, jangan dibawa pada ketegangan gitu kan. Ini pesan yang keempat. Paragraf yang keempat, dan kita masuk pesan kelima, jangan memperlakukan anak-anakmu dengan kasar di hadapan mereka. Jangan bersikap kasar kepada anak-anakmu ketika menyuruh mereka belajar dan selainnya di hadapan mereka. Sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka lah penyebab tersia-sianya waktu. Jadi Anda kalau anak-anak minta, Umi tolong ini misalnya. Baik, Anda, ya sebentar ya, maaf, saya pamit sebentar. Anda tarik anak Anda, maksudnya di sini tanda kutip ya, tarik dengan lembut. Pegang tangannya, masuk ke dalam kamar lalu ingatkan. Umi lagi ada tamu ya nak, sudah begini dan begitu ya. Tolong dimengerti. Ya insya Allah. Butuh apa, Anda penuhi kebutuhan, lalu kemudian Anda kembali ke tamu Anda. Jadi jangan tegur mereka, nak masa nggak ngerti sih, kan Umi punya tamu nih. Nah, jangan seperti itu. Jangan sampai nanti tamu merasa, oh keberadaan mereka nih yang mengganggu kan gitu. Mungkin anaknya butuh, padahal sebenarnya memang betul, memang butuh. Tapi di sini poinnya adalah bagaimana kita tanamkan keceriaan dan kegembiraan ya di hadapan tamu, dan mereka merasa memang mereka tidak mengganggu lah ya dengan datang ke rumah itu. Nah itu yang dimaksudkan di sini tentunya. Kemudian selanjutnya paragraf ya, yang kelima, dan ini pesan yang keenam ya di sini ya. Jangan beranjak dari tempat makan hingga hingga tamumu menarik tangan mereka. Jadi kalau lagi makan bersama, temani aja dulu walaupun Anda sudah selesai makan ya. Temani aja dulu tamu, tambahin buat dia ya. Tawarkan ini, tawarkan itu. Nah ini termasuk adab yang sangat baik untuk dijaga ya. Kemudian juga pesan selanjutnya, ini pesan yang keenam. Ya. Pesan yang selanjutnya ini, dan ini di paragraf keenam juga, keluarlah bersama tamumu ke pintu rumah, diiringi dengan melepas kepergian mereka dengan baik, dan ajaklah mereka untuk berkunjung lagi. Nah, ini juga sangat baik ya. Pada saat mereka sudah pamit mau keluar, kita temani sampai di pintu dengan ceria. Oh iya, terima kasih sudah datang ya. Nah, kita sambut dengan baik, kita ucapkan terima kasih sudah datang. Silakan kapan-kapan main lagi ya, gitu. Ditunggu ya, dan seterusnya. Udah nggak usah bawa apa-apa, datang aja misalnya. Atau bahasa-bahasa yang serupa dengan itu ya. Selanjutnya juga pesan di paragraf yang ketujuh, jika tamu itu bersama suamimu, maka berusahalah memuliakannya dengan memenuhi segala permintaan dengan lemah lembut dan tanpa menunjukkan kekesalan. Ya, jadi kalau misalnya ada tamu minta sesuatu, bisa minta air putih misalnya contoh ya, atau toilet di mana ya, kita harus dengan ceria itu. Oh ya baik, saya siapin ya kamar mandi misalnya. Oh yang ini gini. Contoh itu semua insya Allah hal-hal yang baik. Jangan tunjukkan kekesalan seakan-akan. Itu kamar mandi sana tuh. Ya, kayak nggak suka gitu. Itu memang perintah agama. Ingat. Kita pada saat berinteraksi teman-teman sama siapapun di depan kita, tujuan kita berinteraksi, ya, dan apa yang menjadi target dalam interaksi tersebut adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, seorang suami memberikan nafkah pada istrinya, naungan, pendidikan, kasih sayang, bukan murni karena istrinya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang istri melayani suaminya, patuh padanya, memenuhi kebutuhannya. Bukan murni hanya suaminya, tapi karena Allah. Kapan kita dahulukan Allah, maka Allah akan mudahkan semua muamalah kita dengan manusia. Gitu kan? Tamu, karena Allah perintahkan, bukan karena tamunya. Sehingga kita tidak pernah pandang bulu, tamunya itu kaya kah, miskin kah, kita tidak pernah pandang bulu itu. Kita selalu saja mengejar apa yang Allah janjikan. Kan gitu.
Kemudian beliau mengatakan, masih di paragraf yang sama ya, jangan keraskan suaramu hingga terdengar oleh mereka, dan jangan menunjukkan penolakan terhadap kunjungan mereka pada waktu-waktu yang tidak cocok bagimu. Sebab semua itu dapat melukai perasaan tamu dan menyulitkan posisi suamimu. Subhanallah, pernah ada satu orang datang siang hari di rumah Nabi SAW, di waktu istirahat siang. Di mana Nabi SAW biasanya kailul atau istirahat siang ya. Kemudian pada saat itu, teriak-teriak dari depan rumah Nabi. Subhanallah, Nabi SAW keluar, menanyakan, iya, ada yang bisa saya bantu gitu. Maka dia mengatakan, kami datang untuk menantang Anda bersyair. Siang bolong, hari, orang waktu istirahat gitu kan. Nabi SAW melayani, panggil sahabat, layani. Dan ternyata itu sangat menyentuh buat mereka, karena mereka rupanya tidak terbiasa istirahat siang. Tapi Nabi SAW tidak merasa terganggu dengan waktu itu yang dipakai. Karena ada orang sedang datang ke rumah. Dan begitulah Islam mengajarkan adabnya gitu kan. Dan ini akhlak yang luar biasa gitu. Yang perlu kita contohi dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Tentu apa yang ditulis oleh Dr. Najla di poin masalah tamu dan teman suami ini sudah selesai sampai di sini. Dan kedepannya ada bahasan pasal ke-12, badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, problem dan solusinya. Nanti akan kita bahas tentang masalah itu insya Allah panjang lebar di pertemuan akan datang. Namun di sini saya ingin tambahkan, ada adab juga yang perlu digarisbawahi ya. Tadi kan kalau tamu datang. Nah, yang belum disinggung oleh Dr. Najla tentang bagaimana kalau kita mengundang tamu. Nah, ini perlu yang saya tambahkan ya. Jadi kalau Anda ingin mengundang tamu, Anda harus mengetahui adab-adab ini. Ya. Undang tamu ke rumah yang orang itu layak secara syar'i, secara agama. Maksudnya orang-orang yang soleh ya. Sehingga memang mereka tuh kalau datang berbicara hal-hal yang baik juga sesuai dengan kesolehannya. Tentu suami mengundang tamu laki-laki yang soleh dan sang istri mengundang tamu soleha perempuan. Tidak boleh kita masukkan ke dalam rumah kita, sengaja kita undang ya. Tadi kan yang kita bahas kalau ada orang datang. Nah sudah kita sebutkan panjang lebar adab dan tata keramanya. Sekarang kalau kita mau undang orang, pegangi hadits Nabi SAW. Beliau bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan pernah kamu bersahabat, berteman kecuali dengan orang-orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, jadi memang yang kita berikan makanan orang-orang soleh dan soleha. Karena dengan mereka makan, mereka makin kuat beribadah. Nah itu targetnya. Supaya mereka bisa lebih kuat dalam beribadah. Ya. Kemudian, hal kedua yang harus diperhatikan, tidak menghususkan mengundang orang-orang kaya saja. Karena ekonomi Anda ya menengah ke atas, Anda cuma undang kelas-kelas Anda saja. Tapi Anda juga saatnya Anda mengundang dari kerabat Anda yang miskin, tetangga Anda yang miskin. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal agniya wa yutraku al-fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Biasanya kalau acara pernikahan, kalau orang kaya aja semua diundang. Di mana orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggalkan. Hadis Bukhari Muslim. Jadi harusnya jangan seperti itu. Subhanallah, menjadi sunnatullah, sistem yang Allah sudah buat. Di setiap keluarga ada saja yang kaya, ada yang miskin. Di setiap lingkungan ada saja orang kaya, orang miskin. Supaya kita mengimbangi itu. Sebagai seorang mukmin, kita berimbang, bergaul sama semua kalangan ini. Ya. Tinggal kita melihat baik buruk dari akhlak dan agamanya. Jadi bukan tolok ukur hartanya. Yang ketiga, ya, tidak mengundang orang yang diketahui akan memberatkan kalau diundang. Anda undang orang, dia tidak datang. Untuk apa Anda undang? Dia tidak datang percuma Anda undang. Undang orang yang mau datang. Mungkin karena kesibukan dia, mungkin karena kedudukan dia tidak mungkin datang. Hanya sekedar simbolik Anda berikan. Untuk apa? Ya? Kecuali Anda tahu undangan itu akan sampai ke dia, mungkin dia pertimbangkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sudah tahu pasti tidak akan datang, untuk apa? Yang keempat, disunnahkan untuk menyambut para tamu. Dengan sambutan-sambutan yang ceria ya. Kalau tadi kan memang ini juga masuk dalam bahasan sebelumnya tadi yang kita bahas di buku ya. Tapi belum disebutkan riwayat. Ada contoh dari Nabi SAW bahwasanya tak kala Abi Qais datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, marhaban bil wafdil ladzi ja'u ghaira hadaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya, selamat datang wahai tamu-tamu yang Masya Allah meluangkan waktu untuk datang untuk kami. Ya. Oh, selamat datang semuanya. Gembira melihat Anda semua di sini. Ya, misal. Sambutan ini penting. Gitu kan. Di awal pembukaan. Jadi mereka masuk rumah itu dalam kondisi disambut gembira.
Ini yang dibutuhkan. Yang kelima, memuliakan tamu. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya, memberikan makanan yang terbaik, berbicara yang baik, dan seterusnya. Ya. Terutama makanan dan minuman ya. Di poin ke-6 misalnya menyajikan, ya, tidak perlu bermewah-mewahan, tadi sudah disinggung ya. Yang penting semampu kita. Semampu kita. Dan ini perlu untuk kita garis bawahi. Kita berikan apa yang kita mampu berikan. Tidak usah berlebihan gitu ya. Dan juga perlu teman-teman sekalian mendahulukan tamu itu dengan orang yang lebih tua ya. Saya ada di antara mereka yang lebih tua. Karena Nabi SAW mengatakan kabir, dahulukan orang yang lebih tua dalam menawarkan makan, menawarkan minum, menawarkan tempat duduk. Nah ini sangat baik gitu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan man lam yarham saghirana wa yujillu kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami dan menghormati yang lebih tua, maka bukan dari golongan kami. Nah ini poin perlu untuk digarisbawahi ya. Kemudian jangan juga mengangkat makanan teman-teman sekalian sebelum memang saatnya diangkat. Tadi sudah kita singgung itu, jadi biarkan mereka makan sampai mereka puas ya, sampai mereka benar-benar merasa ya dihormati ya. Ini poin penting sekali ya. Baik itu adab kita mengundang orang ya. Tadi kan kalau tiba-tiba kita kedatangan tamu ya, yang sudah panjang lebar kita bahas sama Dr. Najla hafizahullah. Sekarang kita tambahkan dengan adab kita mengundang orang. Jadi yang kita undang itu siapa? Itu sudah kita sebutkan. Kesimpulannya sebenarnya orang beriman dan orang baik-baik ya. Dan kemudian kita layani dengan baik. Sekarang kita akan singgung dan kita tutup teman-teman adab bagi tamu. Nah Anda kalau bertamu ke rumah orang, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama Anda harus ketahui kalau Anda mau bertamu, apakah itu undangan atau bukan? Ya. Kalau undangan itu tertuju kepada Anda, jawab. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man du'a fal yajib. Siapa yang diundang harusnya dia menjawab. Ya. Sudah tidak bisa dia sampaikan uzurnya. Maaf saya belum bisa dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga ada sabda Nabi SAW yang lain riwayat Bukhari. Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Siapa yang sengaja menolak undangan padahal dia mampu datang, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas sekali hadis Bukhari gitu kan. Jadi kalau Anda diundang jawab, kecuali dalam dua kondisi. Anda tidak memungkinkan untuk datang karena uzur, maka Anda sampaikan, atau memang undangan ini maksiat kepada Allah. Nah ini jangan Anda datang. Jangan Anda hadiri kalau ada kemaksiatannya. Kita tolak dengan cara santun. Atau kalau lebih baik lagi Anda dakwahi, Anda mengatakan maaf ini tidak bisa karena memang ini ada pelanggaran agama misalnya. Ya, itu poin harus diketahui. Kemudian juga hal yang kedua, itu hari yang pertama tadi ya, kalau Anda diundang, Anda datang menjawabnya, gitu kan. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga adalah tidak membeda-bedakan antara orang yang mengundang, apakah orang kaya atau orang miskin. Anda coba ya, di saat Allah mudahkan kesempatan, karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, Anda hadir. Kemudian juga Anda kalau mau masuk, Anda izin. Kalau Anda mau keluar, Anda izin. Ya. Dan adabnya adalah kalau Anda mengetuk pintu, maka jangan lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali Anda pulang saja sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya. Kalau siapapun yang mengetuk rumah saudaranya 3 kali kemudian dibuka, pulanglah karena itu mungkin saudaranya punya hajat yang lain atau memang tidak ingin diganggu gitu kan. Kemudian juga termasuk adabnya kalau Anda bertamu adalah Anda makan yang dihidangkan di hadapan. Jangan minta sesuatu yang tidak ada. Karena memang Nabi SAW bersabda kepada anak istri beliau, anaknya Ummu Salamah yang bernama Salamah, ya gulam, kul biyaminik, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang ada di hadapanmu. Jadi supaya juga pemandangan penilaian orang tidak buruk ya. Dengan berdiri ambil di sana, makan di sana. Kecuali memang dia prasmanan orang bisa milih mungkin beda ya. Dan juga di sini perlu masuk dalam masalah adab adalah Anda ya menjaga porsi makanan tersebut. Jangan ambil makanan banyak gitu kan. Apalagi kalau kita lagi diundang rame-rame kan. Biasanya orang yang buat undangan itu sudah menghitung misalnya 100 tamu. Mungkin dia siapin tempe, ayam, potongan daging rendang atau apa. Itu sesuai dengan jumlah tamu atau lebih sedikit. Jangan sampai Anda datang karena ada ketamakan, Anda ambil berapa potong ayam, berapa potong rendang, Anda ambil nasi yang sangat banyak, sehingga orang mungkin tidak dapat bagian. Ya.
Ada adab dan tata keramanya di sini. Kemudian juga ya, jadi ini juga masuk dalam jangan memberatkan ya, tuan rumah ya, seperti sengaja meminta sesuatu yang tidak ada. Anda sudah dihidangkan air putih, Anda minta kopi, Anda minta teh, mungkin dia tidak punya, ya, mungkin dia tidak punya, atau mungkin mereka memang tidak minum kopi, tidak minum teh, misal contoh ya, yang dihidangkan alhamdulillah kita terima gitu ya. Kalau diberikan hadiah kita terima, tidak ada masalah. Dan ada adab yang sangat baik, kalau kita bertamu kita membawakan sesuatu buat tuan rumah. Nah ini juga termasuk adabnya. Berani daripada umumnya sabda Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, jangan lupa doakan. Pada saat Anda sudah mau pulang, Anda doakan. Kalau diberikan makan. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma at'im man at'amani, wasqi man saqani. Ya Allah berikanlah makanan orang yang telah memberikan aku makan dan berikanlah minum orang yang telah berikan aku minum. Itu hadis riwayat Muslim ya. Juga ada riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah maafkan, ampunilah mereka, kasihanilah mereka dan berkahilah apa yang telah Engkau jadikan rezeki buat mereka. Nah, ini termasuk adab yang sangat baik. Boleh juga kita tambah dengan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Ini semua adalah adab-adab yang sangat baik untuk diperhatikan tentunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.